Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Demega. Saya berasal dari kelas 2 SIC. Hari ini saya akan membuat video laporan pertemuan 3 mata kuliah framework. Video ini akan berisi tentang instalasi Git dari proses commit hingga ke checkout, dan juga passing data ke view dari root controller hingga ke view. Sesuai dengan topik, yaitu topiknya adalah pengaduan dan aspirasi warga. Pertama-tama, kita akan membuat file Laravel yang baru. Kita buka terminal. Kita ketik Laravel. Ini pengaduan admin. Tekan non paste. Masukkan password. Kita pilih MySQL. Dan masukin password lagi. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh passing data ke view dari root controller hingga ke view. Pertama-tama kita akan mendefinisikan root di dalam file /web.php. Root ini akan mengarahkan permintaan dari URL atau pengaduan ke metode index di dalam pengaduan controller. Root ini akan menampilkan daftar kategori pengaduan, dan juga ini adalah kelasnya. Di sini ada /pengaduan. Selanjutnya, kita akan membuat controller dengan nama pengaduan controller. Pertama-tama kita buka terminal. Lalu kita ketikkan php artisan make controller pengaduan di app http sudah ada pengaduan controller.php. Selanjutnya kita akan memasuki bagian controller, yaitu pengaduan controller.php. Data kategori ini adalah sebuah array yang berisi beberapa objek. Setiap objek merepresentasikan satu baris data dari tabel kategori pengaduan, yaitu kategori ID, nama, hari, dan juga prioritas. Dan juga di bagian return view pengaduan.index, semua kategori yang ini berarti kita memanggil view yang terletak di resource /view /pengaduan /index.blade.php dan mengirimkan variabel $data kategori itu ke dalam view tersebut dengan alias semua kategori, yaitu di bagian sini. Di sini tuh kita membuat aliasnya. Selanjutnya kita akan buat view di resource /view /pengaduan /index.blade.php. View ini bertugas untuk menampilkan data yang telah dikirim dari controller ke dalam format tabel HTML. Kita akan menggunakan blade directive add forage untuk melakukan perulangan data di dalamnya. Nah, di bagian sini, di bagian add forage buka kurung $ semua kategori as $item akan mengulang setiap elemen dalam array $ semua kategori yang dikirim ke dalam controller. Di dalam setiap perulangan data diakses menggunakan
$item seperti ini, $item kategori ID, $item nama, $item selahari, $item prioritas. Selanjutnya kita akan mencoba membuka project Laravelnya di browser dengan mengetikkan http pengaduan admin pengaduan. Nah, di sini akan muncul data-data yang tadi sudah kita masukkan di pengaduan controller.php di bagian controllernya di sebelah sini. Lalu di sebelah sini dari controller akan dikirimkan ke index.php. Bagian sini, dan akan dilakukan perulangan juga oleh for each dan akan ditutup perulangannya oleh for each juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Git. Sebelumnya saya sudah mendownload Git, dan untuk memastikan apakah Git telah berhasil diinstal, jalankan git min di terminal. Jika sudah muncul seperti ini, artinya Git sudah berhasil download. Selanjutnya kita akan buka project di VS Code. Jalankan terminal, lalu inisiasikan Git dengan perintah. Kita buka dulu terminalnya. Terminal dengan perintah git init. Nah, biasanya setelah itu di samping ini akan muncul hijau-hijau dan akan ada tampilan 59 file yang kayak belum tersimpan gitu. Lalu kita akan melakukan git status. Di sini masih merah-merah karena masih belum tersimpan. Lalu kita akan melakukan git add. Lalu git status lagi. Nah, yang tadi itu berubah merah karena sudah kita git add, dia akan menjadi hijau. Lalu kita akan konfigurasikan user.name dan user.email. Caranya adalah git config min local user name buka kurung Bibon, kita buat namanya. Dan juga kita akan buat set user email dengan melakukan git config min local user.email buka petik dw24. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah git config min list. Nah, seperti ini artinya ini sudah terdaftar. Di sini tadi username dbibon, user.emailnya sudah ada. Lalu selanjutnya kita akan membuat git commit dengan membuat perintah git commit min m. Misalnya kita buat commit pertama. Nah, lalu kita akan mengecek statusnya. Nah, ini artinya commitnya telah terbuat, telah berhasil.
Untuk melihat riwayat commit yang sudah kita lakukan, jalankan perintah git log. Nah, ini sudah muncul kan, Dewi Bond commit. Nih ada commit pertama. Selanjutnya kita akan melakukan git checkout. Perintah ini gunakan untuk melihat versi aplikasi sesuai dengan ID commit yang telah dipilih. Selanjutnya kita akan melakukan git checkout. Sebelum itu coba kita melakukan perubahan di gitnya sekali lagi. Misalnya 001 ini diganti jadi 0099. Nah, setelah itu tadi kan kita udah nyimpannya di git. Karena kita melakukan perubahan di 99 ini, maka akan muncul kuning-kuning di sebelah sini. Lalu kita mengetikkan git add spasi dot. Lalu kita coba cek git statusnya. Nah, sudah ada modify bagian sini di bagian controller. Lalu kita akan melakukan git commit dengan mengetikkan git min-m commit kedua kan. Lalu kita cek git status. Nah, berarti ini sudah tercommit. Lalu kita untuk melihat riwayat commit, kita juga bisa ngetiin git log min one line. Nah, di sini ada commit pertama dan juga commit kedua. Lalu kita akan melakukan checkout. Perintah ini digunakan untuk melihat versi aplikasi sesuai dengan ID commit yang dipilih. Pertama, kita sudah menjalankan git log min online. Lalu dari hasilnya hit menunjukkan ke master, artinya kita sedang berada di commit yang terbaru. Kita akan berpindah ke commit yang sebelumnya, yaitu commit pertama. Selanjutnya di terminal kita jalankan git checkout. Nah, misalnya kita mau pindah ke sini nih. Kan ini headnya, kita sedang berada di sini. Selanjutnya kita akan ke sini nih. Kita mau pindah ke commit pertama. Kita salin aja 162 4 1 2 3. Nah, jika seperti ini berarti kita sudah berada di perubahan yang pertama. Nih, head is now at 162 4000 commit pertama. Jika kita ingin mengembalikan ke commit yang terakhir atau versi terbaru, cukup dengan kita menjalankan perintah git switch to branch master. Kita sudah berada di commit yang terbaru yang barusan kita ganti tadi. Sekian dari saya. Terima kasih.